Hai nakama, Joy Boy The Library of Nika is here. Akhir-akhir ini dunia baru tengah dihebohkan lantaran sang legenda angkatan laut Monkey D. Garp mengacau di Hachinosu ya. Bukan seorang diri, dia membawa sekelompok para pemuda anggota Sword Army. Tashigi juga ada di sana kan, Pangeran ada di sana pula, Helmeppo, Hibari ada di sana pula, dan juga para orang-orang penting. Salah satunya cucu dari rekan Garp, Tsuru. Kedatangan sang pahlawan menjadi momen menarik untuk Battle Royale ke depan. Garp layak menyandang gelar sebagai pria paling pemberani dalam sejarah angkatan laut nih. Lu bayangin aja sob, dia datang dan mengacau dengan pertempuran seorang diri aja meluluhlantahkan sebagian besar pulau Hachinosu. Itu sungguh mengagumkan. The bravest marine in history. Seperti yang kita tahu ya nakama, informasi tentang Garp ini seakan menjadi kemelut panjang dan terbongkarnya motif Sword yang sebenarnya. Kenapa Garp akhirnya bertemu dengan Aokiji pada nantinya, dan kenapa pula kelompok tersebut akan benar-benar bergerak. Nah, sebagai bagian orang yang tersisa nih dalam insiden God Valley yang melegenda itu, para kapten Kurohige akan dibuat betapa mengerikannya mereka di hadapan sang legenda sendiri ya. Yuk kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Namun sebelum masuk bahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama ya, sebagai bentuk support kalian semuanya untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy itu. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini teman-teman, kekacauan Hachinosu sendiri itu memang disebabkan karena proses penyelamatan Koby nih. Mereka orang-orang Sword Army sudah pada mengacau, dimulai dari Hibari, Grass itu, Tashigi, dan juga cucu Tsuru itu ada di sana. Di sana kita akhirnya melihat sebuah kapal angkatan laut itu terbang di atas pulau bajak laut sendiri ya. Angkatan laut mendadak muncul, tentu Shiryu paham siapa yang datang itu. Cuman dia nggak nyangka aja dia masih segila itu nih. Lihatlah itu teman-teman, di atas sana itu dia mengatakan pahlawan legendaris, wakil Laksamana Garp. Garp lalu menyahut, Koby, aku akan menyelamatkanmu. Woi para bajak laut sialan. Gelar haki Raja Garp yang menyala kuning itu lanjut kemerahan dan ledakan terjadi di sana. Ledakan Supreme Haki itu benar-benar menakutkan ya. Dia melompat ke udara. Garp benar-benar gila dalam aksinya kali ini. Dia yang ada di sana sudah mengeluarkan tinju legendarisnya itu, kilatan merah menyala-nyala di sana, dan itulah yang dikenal sebagai Galaxy Impact teman-teman. Nah lihatlah ledakan itu nakama. Area itu membuat kekacauan sangatlah besar. Pulau Hachinosu porak-poranda karena dentuman dan efek pukulan nuklir Garp sendiri. Bisa dibilang nakama ini adalah kerusakan terparah markas kelompok Kurohige yang pernah ada loh. Tua aja seperti ini apalagi di kondisi mudanya ya. Itu mengesankan. Namun sesaat setelah Koby sudah bersama Garp dengan Hibari, tiba-tiba sosok yang dinantikan benar-benar muncul dan dia mengeluarkan teknik khasnya yang buat Hibari langsung membeku tuh. Garp terdiam melihat kejadian itu karena paham siapa yang datang. Ya mantan Admiral Besar Angkatan Laut Kuzan sama. Ini menjadi momen menarik nih, karena setelah peristiwa tersebut bagaimana kita diperlihatkan sekelibat informasi masa lalu Kuzan sendiri setelah pertempuran 10 hari 10 malam dengan Akainu loh. Dia meninggalkan angkatan laut. Kuzan sendiri menjadi orang penting dalam kelompok Kurohige. Well, apakah memang dia sudah benar-benar meninggalkan keadilan besarnya? Belum tentu nakama. Kenapa kita bilang seperti itu? Ya karena ada Sword Organization. Sebelum kita bawa ke informasi tentang Sword sendiri, kita berikan sedikit kelanjutan apa yang sebenarnya terjadi ya, dan bagaimana caranya Garp akan kalah nanti sebagai seorang yang pemberani tersebut tumbang di tangan murid pertamanya yang usianya jauh lebih muda nih. Dia begitu serius meladeni sang legenda angkatan laut. Pertempuran mereka itu saling jual beli serangan yang mengakibatkan banyak momen flashback. Kita menyaksikan di sini terjadi flashback yang mengesankan antara pelatihan Garp dengan Kuzan sendiri ketika dia masih muda itu. Garp benar-benar mengasuhnya nih. Dari informasi ini kita melihat bahwa mereka itu sempat menggunakan kapal perang seolah-olah mereka adalah karung pasir. Entah belum tahu apa maksudnya di sini, tetapi memang adu pukulan itu terjadi di sana. Informasi ini memang terasa menjelaskan bagaimana dua orang yang bertempur sekarang itu guru dan murid ya. Dulunya pernah sedekat dan seemosional itu hubungannya. Namun kini mereka melakukan baku hantam terjadi di sana. Hingga kembali mereka dari flashback itu, pertempuran tetap berlanjut. Nah di tengah-tengah pertempuran itu dan juga sambil menyelamatkan dan membela Koby itu, tiba-tiba seseorang bergerak sangat cepat dan menusuk Garp. Ya orang itu adalah mantan si
bagi para angkatan laut Amino Zero. Kita tahu bahwa kemampuan Zero sang pedang hujan itu memang fenomenal karena orang ini setara dengan Magellan ya. Saat ini ia mendapatkan kekuatan dari buah iblis Absalom. Zero benar-benar menggunakan kemampuan itu sangat efektif. Ia leluasa bergerak, bak pemburu berdarah dingin itu tak diketahui kedatangannya dan tiba-tiba melakukan serangan yang menuju kepada Kobe, lalu Garp muncul di sana dan itulah yang terjadi kepada Monkey D. Garp sendiri. Ternyata memang benar kemarin itu jika pukulan luar biasa Blue Hole milik Garp sendiri itu belum membuat Kuzan tumbang ya dalam chapter yang lalu itu. Bahkan dalam pertempuran ini Garp sendiri malah makin terpojok karena dirinya itu dikeroyok. Garp dan Kuzan saling adu pukulan menuju satu sama lain di wajah mereka menggunakan haki loh teman-teman. Itu menciptakan ledakan besar di mana pertempuran mereka juga disaksikan dengan yang lainnya. Biasanya memang Aokiji itu malah serasa sedikit di atas angin ya karena sadar bahwa faktor usia juga tidak bisa berbohong. Pertempuran itu berlanjut lagi hingga mencapai titik maksimal untuk Garp sendiri. Inilah pertempuran awal itu berakhir dengan Monkey D. Garp tumbang dan jatuh ke tanah tuh. Garp sendiri pada akhirnya tergeletak di sana nakama. Sementara Aokiji masih mampu untuk mengendalikan tubuhnya. Hal ini memang wajar teman-teman, karena yang menghadapi Garp itu bukanlah Aokiji seorang diri tetapi juga bajak laut lain yang menjadi anggota dari kelompok Kurohige. Karena di saat itu pula lah ya Garp mengatakan kepada Kobe seperti ini, "Jangan panik Kobe, keadilan pasti akan menang." Itu memang mengisyaratkan sesuatu yang lain nakama. Apakah itu? Ya Garp mungkin memang sudah tahu rencana dari Aokiji sendiri karena dia itu terbang kepada SWORD Organization kan. Nah seperti yang kita tahu ya pada sebuah hipotesis saya teman-teman bahwa kelompok SWORD ini sepertinya didirikan setelah insiden besar perang kala itu di Marineford ya, dimana Sengoku yang mengundurkan diri dari jabatannya kala itu dan bertemu Kong. Dia tahu bahwa perubahan dunia baru ini tidak bisa dihadapi dengan mudah. Dia juga tak percaya kepada atasannya Gorosei itu. Nah itulah kenapa Sengoku membentuk beberapa angkatan laut yang memiliki jiwa true justice untuk menjalankan rencananya. Mungkin beberapa dari mereka memang memiliki tugas menyusup ke beberapa anggota Yonko dunia baru ya. Orang seperti X-Drake menyusup kala itu ke kelompok Yonko Kaido. Dan hal itu mungkin juga terjadi pada Aokiji Sob. Setelah kemarahannya pada Akainu dan pertempuran mereka di Panghaza sendiri, Aokiji itu lalu meninggalkan angkatan laut dan lantas menjalankan misinya untuk Kurohige kala itu. Wait, apa jangan-jangan kemarin itu Aokiji malah sengaja mengalah ya untuk Akainu karena dia memang tengah menjalankan rencana yang lebih besar untuk SWORD Organization. Itulah caranya agar dia bisa meninggalkan angkatan laut dengan sengaja kalah dari Akainu. Apakah sebenarnya Aokiji itu malah jauh lebih kuat dari Akainu ya jika sebenarnya pertarungan sama-sama adil? Menarik untuk dinantikan. Tetapi lihat reaksi Aokiji setelah tahu Kobe dari SWORD itu, dia itu langsung beraksi dan mendekatinya ya. Sepertinya itu sebagai sebuah petunjuk teman-teman. Dia yang tahu SWORD, dia seorang admiral dan dia pasti punya cara sendiri dalam memanipulasi kelompok Kurohige. Ingat bahwa pertemuan mereka pertama kali itu Aokiji ini serasa memaksa mereka untuk menerimanya karena membakukan orang-orang seperti para kapten Kurohige sendiri kan. Kayaknya Aokiji itu sengaja melakukan pertempuran dengan Garp itu sudah direncanakan ya. Dia melakukan pertarungan untuk mengelabui kelompok Kurohige Pirate sendiri, namun karena untuk sebuah bukti dengan terpaksa Aokiji melakukan serangan yang membuat Garp akan tumbang. Masalahnya adalah ketika Zero tiba-tiba muncul itu dan menggunakan pedangnya itu karena melindungi Kobe tadi ya. Disinilah Aokiji mungkin akan bermain peran memang kala itu bahwa dia itu sengaja menghentikan pendarahan Garp dengan tusukan es tersebut untuk menghentikan bekas luka dari pedang Zero itu teman-teman. Jadi dengan begitulah rencana untuk memanipulasi dan membuat kepercayaan kepada para awak kapal Kurohige masih berjalan lancar. Karena kita tahu ya Kuzan selalu mengidolakan Garp sendiri ketika muda. Sebagai seorang angkatan laut berjiwa bebas pemberani dan dianggap mengesahkan dalam sejarah, dia meniru jalan hidup Garp sendiri. Di usia sekarang lebih dari 75 tahun menyerbu markas Yonko besar dengan kelompok kapten paling menggelora itu, tentu Aokiji sudah hafal betul memang gurunya tersebut rada gila sih. Dia memang liar dan itulah kenapa, karena dia paling tahu soal Garp daripada Zuiryu dan yang lainnya yang berurusan dengannya lebih baik. Kuzan sendirilah yang mengurus agar rencananya tetap berjalan lancar dalam kelompok tersebut. Meskipun pengorbanannya membuat Garp ditahan sementara waktu ini loh. So, sepakat nakama semuanya dengan hipotesis satu tadi. Wah itu sungguh cerita yang menarik sih. Gimana menurut pendapat teman-teman sendiri? Bukankah memang sudah seharusnya Garp itu layak di sana sebagai mariner pemberani dalam sejarah? Kita tunggu lagi ceritanya next time. So, jadi terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.